Film Terkutuk adalah sebuah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2024. Film ini diarahkan oleh sutradara kenamaan Fajar Nugroho, yang sebelumnya sukses dengan beberapa film thriller dan horor psikologis. Terkutuk menonjolkan unsur kearifan lokal dengan mengangkat tema kutukan dari mitologi kuno yang jarang diangkat ke layar lebar. Film ini dibintangi oleh Rendy Kurniawan, Asmara Abigail, dan Christine Hakim, yang memberikan akting memukau dan membuat cerita menjadi semakin hidup. Sinopsis film Terkutuk berkisah tentang seorang arkeolog muda bernama Aditya, Rendy Kurniawan, yang bersama timnya menemukan sebuah makam kuno di pedalaman Jawa Timur. Makam tersebut diyakini milik seorang tokoh mistis dari abad ke-17 bernama Nyi Mutiara, yang disebut dalam legenda sebagai penjaga pusaka terkutuk. Meski diperingatkan oleh penduduk setempat untuk tidak mengganggu makam tersebut, Aditya tetap melanjutkan penelitiannya demi mengejar ambisi akademisnya. Ketika makam dibuka, serangkaian kejadian aneh mulai terjadi. Anggota tim peneliti satu persatu mengalami nasib tragis. Aditya yang awalnya skeptis mulai percaya bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Bersama Rara, Asmara Abigail, seorang antropolog yang juga terlibat dalam proyek tersebut, Aditya harus berusaha menghentikan kutukan tersebut sebelum semuanya terlambat. Tema dan pesan film Terkutuk mengangkat tema tentang keserakahan manusia yang seringkali mengorbankan nilai-nilai budaya dan spiritual. Film ini juga menggarisbawahi pentingnya menghormati warisan leluhur dan kekuatan yang tidak terlihat tetapi nyata di sekitar kita. Pesan moral dari film ini adalah 1. Menghormati tradisi. Sebagai generasi modern, kita sering meremehkan atau mengabaikan peringatan dari tradisi dan mitologi lokal. 2. Konsekuensi dari ambisi. Ambisi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan etika dapat membawa kehancuran. 3. Keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Film ini menyoroti pentingnya memahami bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Karakter utama 1. Aditya, Rendy Kurniawan. Aditya adalah arkeolog muda yang ambisius dan idealis. Ia percaya bahwa makam Nyi Mutiara adalah kunci untuk memahami sejarah yang hilang. Namun, rasa skeptisnya terhadap mitos menjadi kelemahan yang membawa bencana. Sepanjang film, Aditya mengalami transformasi dari seorang pria logis menjadi seseorang yang mulai memahami pentingnya spiritualitas. 2. Rara, Asmara Abigail. Rara adalah antropolog yang memiliki pengetahuan mendalam tentang mitologi lokal. Ia sering berdebat dengan Aditya tentang pendekatan terhadap makam tersebut.
Rara menjadi karakter yang berperan penting dalam memecahkan teka-teki kutukan Nyi Mutiara. 3. Bu Lastri, Christine Hakim. Bu Lastri adalah seorang tetua desa yang memberikan peringatan keras kepada Aditya dan timnya untuk tidak mengganggu makam tersebut. Ia digambarkan sebagai sosok bijaksana tetapi misterius, yang memiliki hubungan kuat dengan dunia spiritual. 4. Bayu, Reza Rahadian. Bayu adalah asisten Aditya yang loyal tetapi akhirnya menjadi salah satu korban kutukan. Karakternya memberikan nuansa tragis dalam cerita. Plot cerita 1. Pembukaan. Penemuan makam film dimulai dengan pemandangan pedesaan yang sunyi di Jawa Timur. Aditya dan timnya menemukan makam kuno yang tersembunyi di dalam hutan. Makam tersebut dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit dan simbol-simbol yang tidak dikenal. Penduduk desa memperingatkan mereka untuk tidak membuka makam itu, tetapi Aditya mengabaikan peringatan tersebut dengan alasan penelitian ilmiah. 2. Awal kutukan, setelah makam dibuka. Hal-hal aneh mulai terjadi. Anggota tim mulai mengalami mimpi buruk yang sama tentang seorang wanita berambut panjang yang memanggil mereka. Salah satu anggota tim ditemukan tewas dengan wajah penuh ketakutan, dan tubuhnya dikelilingi oleh bunga melati yang berbau busuk. 3. Penyelidikan Rara. Rara mulai menyelidiki legenda tentang Nyi Mutiara. Ia menemukan bahwa Nyi Mutiara adalah seorang penjaga pusaka yang dikutuk setelah melanggar sumpahnya kepada raja. Rara juga menyadari bahwa simbol-simbol di makam itu adalah peringatan untuk tidak membangkitkan arwah Nyi Mutiara. 4. Puncak ketegangan. Aditya awalnya mengabaikan peringatan Rara. Tetapi ketika Bayu menjadi korban berikutnya, ia mulai merasa bersalah. Aditya dan Rara bekerja sama untuk memecahkan misteri kutukan tersebut. Mereka menemukan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan mengembalikan benda pusaka yang mereka ambil dari makam. 5. Konfrontasi akhir. Dalam perjalanan untuk mengembalikan pusaka, mereka menghadapi berbagai rintangan, termasuk serangan makhluk gaib yang menjaga makam. Adegan klimaks terjadi di dalam makam, di mana Aditya harus berhadapan langsung dengan arwah Nyi Mutiara. Dengan bantuan doa-doa dari Bu Lastri, mereka akhirnya berhasil menenangkan arwah tersebut. 6. Resolusi. Setelah pusaka dikembalikan, kutukan berakhir. Namun, Aditya kehilangan banyak hal, termasuk teman-temannya. Ia memutuskan untuk meninggalkan dunia arkeologi dan mulai menghormati nilai-nilai spiritual. Film ditutup dengan pemandangan makam yang kembali sunyi, tetapi dengan aura damai. Sinematografi dan musik.
Sinematografi dalam Terkutuk memanfaatkan keindahan alam pedesaan Jawa Timur untuk menciptakan suasana yang mencekam tetapi indah. Penggunaan cahaya redup dan warna-warna gelap menambah nuansa horor, terutama dalam adegan di dalam makam. Musik latar yang digubah oleh Tia Subiakto memadukan elemen tradisional seperti gamelan dengan nada-nada horor modern. Musik ini menciptakan atmosfer yang menggetarkan, terutama pada adegan-adegan klimaks. Tanggapan penonton. Terkutuk mendapatkan beragam tanggapan dari penonton dan kritikus. Film ini dipuji karena keberaniannya mengangkat tema lokal dan eksekusi cerita yang matang. Ulasan positif, akhirnya ada film horor Indonesia yang tidak hanya mengandalkan jump scare, tetapi juga memiliki cerita yang kuat. Christine Hakim sebagai Bu Lastri memberikan performa luar biasa yang membuat bulu kuduk merinding. Ulasan negatif, beberapa adegan terasa terlalu lambat, terutama di bagian awal. Karakter pendukung kurang diberi pengembangan, sehingga terasa hanya sebagai pengisi cerita. Kesimpulan, Terkutuk adalah film horor Indonesia yang berhasil memadukan elemen budaya lokal dengan narasi modern. Dengan cerita yang mendalam, karakter yang kuat, dan sinematografi yang memukau. Film ini menjadi salah satu karya yang patut diapresiasi. Terkutuk bukan hanya film horor, tetapi juga sebuah pengingat tentang pentingnya menghormati tradisi dan warisan leluhur.